Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok S3 5 akan mempresentasikan hasil diskusi student project kami yang berjudul Analisis Protein Ben-Jones pada Urinalysis sebagai Diagnosis Multiple Myeloma. Sebelumnya perkenalkan, saya Hanida Rimawati, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Izinkan saya memperkenalkan beberapa anggota saya terlebih dahulu. Ada Brahmantia, Andre, Leonard, Sharon, Vanessa, Canon, Imelda, dan saya Hanida. Kemudian ada Ida Bagus Ode, kemudian Tirza Karisa, Amanda Supriyatna, Amanda Silva, dan yang terakhir Tresya Manganduri Januarta. Untuk yang pertama, kepada yang bertugas untuk mempresentasikan waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, latar belakang penulisan ini, protein benzoate adalah jenis protein yang ditemukan dalam urin. Protein ini keluar dari larutan ketika urin dipanaskan sekitar 56 derajat Celcius dalam kondisi khusus tertentu. Ketika urin dipanaskan lebih lanjut, hingga sekitar 100 derajat Celcius, protein ini larut kembali ke dalam larutan. Kelebihan produksi protein benzoate dapat menyebabkan kerusakan ginjal akut karena penyumbatan pada saluran tubular dan peradangan pada tubulointerstisial yang dikenal sebagai nefropati tubular. Pemeriksaan untuk proteinuria Benz-Jones diperlukan ketika dicurigai adanya gangguan sel plasma seperti multiple myeloma. Kehadiran proteinuria Benz-Jones secara signifikan meningkatkan kecurigaan terhadap multiple myeloma dan membutuhkan rujukan ke klinik hematologi. Oleh karena itu, pemeriksaan proteinuria Benz-Jones memiliki peran yang penting dalam diagnosis berbagai penyakit, mengelola dan memantau kondisi pasien, khususnya pada kasus multiple myeloma. Baik, rumus masalahnya. Yang pertama, apa etiologi, patogenesis, gejala, dan diagnosis dari multiple myeloma? Yang kedua, bagaimana struktur nefron renal dan produksi urin? Yang ketiga, apa itu protein Benz-Jones? Yang keempat, bagaimana metode pemeriksaan protein Benz-Jones pada sampel urin? Ikut untuk tujuannya, mengetahui etiologi, patogenesis, gejala, dan diagnosis dari multiple myeloma. Yang kedua, mengetahui struktur nefron renal dan produksi urin. Yang ketiga, mengetahui protein Benz-Jones. Yang keempat, mengetahui metode pemeriksaan protein Benz-Jones pada sampel urin. Manfaat penulisannya dapat memberikan feedback yang baik, dapat lebih memperdalam ilmu kedokteran, khususnya tentang protein Benz-Jones pada urinalysis, dapat melatih literasi dari berbagai sumber yang terpercaya, mengetahui ilmu kedokteran khususnya tentang Benz-Jones pada urinalysis. Selanjutnya ada proses pembentukan urin pada renal. Yang pertama ada filtrasi glomerulus, yang dimana ada proses pasif di mana tekanan hidrostatik mendorong cairan dan zat larut melalui membran tanpa memerlukan energi, dan juga terdapat tekanan osmotik koloid pada ruang kapsul, namun nol karena biasanya tidak ada protein dalam ruang kapsul. Selanjutnya ada reabsorpsi tubulus, yang dimana ada yang pertama PCT, yaitu berusaha untuk menyerap kembali ion natrium melalui transport aktif primer melalui pompa NK basolateral. Lalu menyerap kembali air melalui osmosis yang didorong oleh zat terlarut. Lalu ada reabsorpsi urea. Dari PCT lalu pindah ke lengkung nefron yang berfungsi menyerap kembali air bagian descendant, dan untuk bagian ascendant melalui difusi paraseluler pasif yang didorong oleh gradien elektrokimia. Lalu ada DCT, yang dimana pada DCT ini membran basolateral dan transfer aktif sekunder pada membran apikal melalui simporter dan saluran NaCl yang dibantu oleh aldosteron di bagian distal. Lalu ada juga reabsorpsi kalsium yang digerakkan oleh hormon paratiroid. Lalu setelah DCT ada tubulus pengumpul. Lalu setelah DCT terdapat tubulus pengumpul, tempat terjadinya tahap akhir reabsorpsi yang meliputi natrium, transfer natrium aktif primer, transfer aktif sekunder pada membran apikal, penyerapan kalsium pasif, dan juga transport aktif primer dan sekunder di membran basolateral. Selanjutnya ada Struktur nefron. Pertama, korpuskulus ginjal. Adalah struktur bola yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Setiap glomerulus dikelilingi oleh selubung yang disebut kapsul Bowman. Lalu ada tubulus ginjal, di mana dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, tubulus contortus proximal. Bagian ini sangat aktif dalam proses reabsorpsi dan sekresi. Permukaan bagian ini ditutupi oleh sel-sel berbentuk kubus yang mempunyai mikrofili. Kedua, lingkaran Henle. Bagian ini berbentuk seperti huruf U dan memiliki dinding permeabel. Ketiga, tubulus contortus distal. Dinding bagian ini juga dilapisi oleh epitel kuboid. Bagian ini memiliki fungsi reabsorpsi ion dan sekresi selektif. Keempat, ductus colligantes atau saluran pengumpul. Bagian ini dapat dikatakan berfungsi sebagai pemberi air. Ketika tubuh harus menghemat air, maka kelenjar hipofisis posterior akan mengeluarkan hormon antidiuretik atau ADH yang menyebabkan permeabilitas saluran pengumpul dan juga tubus contortus distal terhadap air menurun. Kelima, glomerulus, jaringan kapiler padat yang merupakan tempat filtrasi molekul awal, memisahkan produk limbah dan zat berlebih dari darah dan membentuk cairan yang disebut filtrat. Selain mengandung produk limbah seperti urea dan keratinin, filtratnya juga mengandung zat bermanfaat seperti ion glukosa dan asam amino. Baik, saya akan membahas tentang etiologi dan patologi dari multiple myeloma. Multiple myeloma merupakan penyakit yang belum diketahui penyebab utamanya. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor penyebab seperti infeksi, lingkungan dan pekerjaan, genetika, dan radiasi. Berikut saya akan membahas tentang patologi multiple myeloma.
yang diawali oleh monoclonal gammopathy of unknown significance atau MGUS, yang merupakan kondisi prekanker yang muncul ketika sel plasma mengalami mutasi untuk berproliferasi. Apabila sel klonal plasma kurang dari 10% sumsum tulang, nilai protein kurang dari 3 gram per dl, maka tidak ada kerusakan organ. Apabila sel klonal plasma lebih dari 10%, nilai serum protein lebih dari 3 gram per dl, maka multiple myeloma sudah di tahap menengah, tetapi belum ada gejala kerusakan. Berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah gejala multiple myeloma. Yang pertama adalah CREB yang merupakan singkatan dari hiperkalemia, renal failure, anemia, dan juga lytic fibrillation. Kemudian yang kedua adalah nyeri tulang yang cenderung dipicu oleh gerakan dan juga terutama dirasakan pada malam hari. Kemudian yang ketiga adalah rentan infeksi bakteri dengan pneumonia dan juga pielonefritis menjadi penyebab yang paling umum. Kemudian, selanjutnya adalah diagnosis multiple myeloma. Terdapat kriteria diagnostik multiple myeloma berdasarkan IMWG yang sudah tertera pada tabel yang ada pada slide. Dengan terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat mendiagnosis seseorang dapat terkena multiple myeloma. Protein Benz-Jones atau BJP pertama kali ditemukan oleh Dr. Henry Benz-Jones pada 1845 melalui presipitasi urin menggunakan asam nitrat. Protein Benz-Jones sendiri merupakan produk yang dihasilkan oleh sel kanker. Proses tersebut diawali dengan terbentuknya sel plasma dan antibodi yang dihasilkan sel darah putih untuk melindungi tubuh dari infeksi. Pada kondisi normal, tubuh dapat menghasilkan jenis antibodi yang banyak dan berbeda yang disebut sebagai poliklonal. Akan tetapi, pada kondisi tertentu, tubuh hanya menghasilkan antibodi yang sejenis atau monoklonal dan dapat bersifat karsinogenik dan dapat berpindah ke urin melalui ginjal karena ukurannya yang sangat kecil. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai multiple myeloma. Jadi multiple myeloma merupakan sebuah tumor malignan yang mengakibatkan sel plasma menghasilkan imunoglobulin monoklonal yang tidak normal. MM atau multiple myeloma ditemukan pada populasi yang lanjut usia, serta merupakan 1% dari seluruh jenis kanker dan 10% dari seluruh jenis keganasan hematologis. Salah satu karakteristik MM adalah imunoglobulin rantai ringan yang dihasilkan pada urin 24 jam. Hal tersebut diawali dengan proliferasi sel plasma yang memadati dan merusak diafisis tulang. Baik, selanjutnya saya Kanan Prasetya Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 115 akan membahas mengenai pemeriksaan BJP atau Benz-Jones protein. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi BJP di dalam urin adalah dengan melakukan immunofixation electrophoresis yang dapat membedakan rantai ringan atau light chain immunoglobulin. Pada urin normal, distribusi protein pada urin terbagi secara normal. Pita tidak muncul pada bagian di mana Benz-Jones protein selalu ada, serta tidak ada rantai ringan penanda multiple myeloma. Sedangkan pada urin yang tidak normal, terdapat sebuah pita yang muncul pada bagian di mana Benz-Jones protein selalu terlihat, di mana kondisi tersebut digambarkan sebagai gambaran monoklonal. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode dipstick. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Permanca Prince Putra dengan digit yang terakhir 105. Pemeriksaan kimia urin menggunakan dipstick urin, prinsipnya adalah dengan mencelupkan strip ke dalam spesimen urin. Dipstick akan menyerap dan akan terjadi reaksi kimia yang kemudian akan mengubah warnanya dalam hitungan detik atau menit. Adapun cara melakukan metode dipstick, yang pertama kumpulkan spesimen acak, random ataupun urin sewaktu. Yang kedua, celupkan strip reagen ke dalam urin. Ketiga, tunggu selama 60 detik, amati perubahan warna yang terjadi dan cocokkan dengan bagan warna. Keempat, pembacaan dipstick dengan instrumen otomatis lebih disarankan untuk meminimalisir kesalahan dalam pembacaan secara visual. Immunoelektroforesis. Prinsip dari elektroforesis sendiri adalah ia memisahkan protein menurut ukuran dan mobilitasnya dalam medan listrik dalam matriks gel. Selanjutnya, campuran antibodi spesifik untuk protein ditambahkan ke dalam agar-agar. Masing-masing protein dan antibodi spesifiknya akan berdifusi satu sama lain, dan garis endapan terbentuk mewakili interaksi. Penggunaan diagnostik medis bermanfaat ketika protein tertentu diduga tidak ada, misalnya hipogammaglobulinemia, atau diproduksi secara berlebihan, misalnya multiple myeloma. Selanjutnya ada immunofixation. Immunofixation merupakan modifikasi dari teknik elektroforesis gel yang memungkinkan penyusutan dan identifikasi protein berdasarkan interaksi antigen-antibodi. Proses dari immunofixation sendiri yaitu yang pertama pengambilan sampel bisa berupa serum darah atau urin, dan yang kedua elektroforesis, yang ketiga transfer membran, dan yang keempat deteksi protein. Di bawah ini ada contoh dari hasil immunofixation yang dipilih menggunakan serum darah dan yang di kanan menggunakan sampel urin. Baik, terakhir saya akan membahas terkait kesimpulan dari student project yang telah kami buat. Pertama, multiple myeloma belum diketahui penyebab pastinya, namun dipengaruhi oleh faktor genetik, infeksi, inflamasi, dan MGUS. Multiple myeloma ini diawali oleh proliferasi sel plasma hingga jumlah sel plasma lebih dari 10% di sumsum tulang, dan salah satu dari gejala multiple myeloma ini merupakan CREB. Yang kedua, struktur ginjal terbagi menjadi dua, yaitu korpuskus ginjal dan tubulus ginjal. Yang ketiga, penghasilan antibodi rantai terang yang melebihi jumlah, dan yang terakhir disebut dengan Benz-Jones. Yang terakhir atau yang keempat, 3 pengujian Benz-Jones, yaitu yang pertama dipstick, yang kedua immunoelektroforesis, dan yang ketiga immunofixation. Baik, sekian
penjelasan dari student project yang telah kami buat. Kami meminta maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan. Sekian dan terima kasih.